Dan ini cukup untuk membuat menangis para mahasiswa yang selama ini terbantukan oleh adanya dana ini ya. Mereka banyak yang mengeluh ke Anies ya. Ngapain mengeluh ke Anies? Anies itu Heboh KJMU mau dicabut. Jadi gini, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi negesin kalau penerima KJMU dan KJP bakal dikaji ulang. Wah, kok gitu Pak? Jadi Heru Budi bersama Dinas Sosial lagi nyocokin data penerima KJMU. Nantinya KJMU bakal dibagiin sesuai DTSK. FYI, DTSK itu data terpadu kesejahteraan sosial yang udah ada per Februari 2022. Udah disahin juga sama Kementerian Sosial loh. Terus disamain lagi sama registrasi sosial ekonomi. Jadi nggak semuanya dapet. Udah gitu nggak terus-menerus dapat bantuannya. Nantinya KJMU ini bakal dibagi jadi 4 kategori, mulai kategori sangat miskin sampai rentan miskin. Nah, kata Heru Budi yang udah berlangsung sih nggak bakal di stop, tapi sesuai syarat. Yah, ini mah sama aja ikut kuis dong Pak. Syarat dan ketentuan berlaku. Pantas aja netizen pada kesel. Bahkan dari mereka banyak yang meluapkan kekecewaannya di media sosial X. Bahkan sampai nyenggol Anies loh. FYI, KJMU adalah program yang udah ada di zaman Ahok, lalu diperbanyak oleh Anies. Jadi intinya kurang sosialisasi aja nih. Selamat menikmati kebijakan yang baru. Semoga bermanfaat, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan yang diharapkan. Selamat menikmati. Jangan sabar karena pasti kesal. Jangan semangat karena pasti bingung. Selamat menikmati kebijakan yang baru kawan. Semangat. Jangan semangat ya. heboh KJMU dicabut sama PJ Heru. Nah lo rasain deh mahasiswa-mahasiswa yang selama ini all in, terutama yang di Jakarta ya siap-siap menikmati ya pencariannya. Jadi kabarnya ada ribuan penerima manfaat dari KJMU ini ya. Namun ya ada sekitar sampai 10 ribuan yang dicabut oleh PJ Heru ya. Dan ini cukup untuk membuat menangis para mahasiswa yang selama ini terbantukan oleh adanya dana ini ya. Cuman ya ini yang dirasakan mereka ya, karena selama ini juga mereka terkenal dengan ke-all-inannya dia. Jadi nah inilah surprise pertama yang mereka dapatkan. Dan juga mereka banyak yang mengeluh ke Anies ya. Ngapain mengeluh ke Anies? Anies itu orang sipil, jadi dia tidak punya wewenang, tidak punya power. Mau sampai lebaran Kemis juga nggak bakalan ada hasil kalau sekedar curhat ke Anies, karena dia juga masa bodoh lah, orang dia bukan siapa-siapa lagi kok. Kan ada di situ PJ Gubernur ya, mau nggak mau dia kan gubernur juga. Ya udah curhat ke dia aja lah, minta belas kasihan dia ya kan. Siapa tahu mau dikembalikan kembali lagi seperti semula. Itu lebih konkret sebenarnya solusinya daripada curhat ke Anies ya. Apa hasilnya coba ya? KJMU, yaitu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Jadi kemarin gue dapet DM dari salah satu followers gue, dia minta diviralin tentang kasus KJMU ini. Jadi KJMU itu program dari Pemprov DKI seperti beasiswa kuliah untuk anak-anak yang nggak mampu tapi dia pinter gitu. Jadi kabarnya KJMU ini tuh di-cut dengan alasan yang nggak jelas sama PJ Gubernur yang saat ini, yaitu Heru Budi. Awalnya ada 19.000 mahasiswa penerima KJMU, sekarang hanya ada sisa 7.000 mahasiswa. Jadi dari 19.000 ke 7.000 itu ya mereka yang nggak dapet akhirnya terpaksa putus kuliah. Akhirnya gue cari tahu di Twitter dan banyak yang cerita ke Topan ini adalah relawan 03. Ini gue dapet dari Twitternya, jadi banyak yang terdampak. Ada yang bilang dia dari SD itu dapat KJP, Kartu Jakarta Pintar, terus lanjut gak pernah bermasalah, tapi di semester 4 dia kuliah ini tiba-tiba Pak Heru ganti kebijakan. Gak ada transparansi soal desil. Desil itu kayak pemeringkatan dia tidak mampu, kurang mampu, atau mampu kayak gitu. Nah terus ada penerima KJMU ini yang tadinya desilnya itu dia 1 atau 2 nggak mampu kan, terus tiba-tiba diganti jadi dinyatakan mampu. Jadi otomatis nggak dapet
KJMU lagi. Terus ada juga yang cerita desilnya tiba-tiba ditetapin jadi 5 itu kategorinya mampu. Padahal ayah pensiunan swasta, di rumah nggak ada yang kerja, mobil nggak punya, dan nggak tahu itu kenapa tiba-tiba bisa ditetapin kayak gitu. Udah nggak tahu lagi harus gimana. Pendidikan aku sejahtera dari masa Pak Ahok, Pak Anies, tapi sekarang dalam sekejap langsung berubah kayak gini. Jujur gue sedih banget, banyak yang cerita di Twitter, ada yang anak yatim lah, terus adik-adiknya juga masih kecil-kecil, ada yang bapaknya ngojek. Jadi banyak banget penerima KJMU yang tiba-tiba di-cut gitu aja. Tapi setelah gue baca berita, katanya PJ Gubernur Heru itu tuh di-cut itu karena melihat kemampuan keuangan DKI. Terus mengenai desil-desil penentuannya itu juga katanya udah dilakukan pensinkronan data. Katanya sih gitu. Kalau udah ada pensinkronan data dan udah sesuai, tapi kenapa kenyataannya, realitanya di lapangan itu banyak temen-temen mahasiswa itu pada dicabut yang jelas-jelas mereka nggak mampu. Kalau menurut kalian gimana? Atau di sini ada temen-temen yang penerima KJMU dan tiba-tiba di-cut sama Pemprov DKI? Coba deh komen ceritain pengalaman kalian. Gini nih, kalau orang hanya baca berita lewat judul-judulnya aja dan menggiring narasi untuk menjatuhkan orang-orang yang mereka nggak suka. Nih, gue bantu jelasin. Yang ini kan maksudnya geger KJP KJMU diputus. Nih, Heru Budi sebut ada sinkronisasi data Kemensos. Ini ada statement dari Pak Heru Budi. Jadi, KJP KJMU itu DKI Jakarta sudah mensinkronkan data DTKS yang sudah disahkan di 2023. November sampai Desember oleh Kemensos. Nah, ini ada lanjutannya. Data itu juga sudah disinergikan dengan Reksosek, sehingga DKI menggunakan data dasarnya, data utamanya adalah data DTKS, bisa desil 1, 2, 3, 4, dan tentunya melihat kemampuan keuangan daripada DKI. Dan tuh, lihat juga, di Stik DKI ada penerima KJP punya mobil hingga rumah mewah. Nah, disinilah sebenarnya kenapa KJMU itu dan KJP disesuaikan datanya supaya apa yang diberikan ini oleh pemerintah bisa efektif dan tepat sasaran kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, kalau orang-orang yang sudah punya mobil, rumah mewah, dicabut KJP dan KJMU-nya, saya rasa mereka nggak akan putus sekolah atau putus kuliah tuh. Nah, ini juga ada berita lain nih. Disdik DKI buka suara soal isu pembatalan penerima KJMU dan KJP. PLT Kadis Pendidikan DKI Jakarta, Pak Purwosusilo, juga menerangkan bahwa pemberian bantuan sosial biaya pendidikan bersifat selektif dan tidak terus-menerus. Pemeringkatan kesejahteraan atau desil untuk peserta didik atau mahasiswa daripada keluarga tidak mampu yang memenuhi persyaratan mendapatkan bantuan KJP Plus dan KJMU dibagi atas kategori sangat miskin di desil 1, miskin di desil 2, hampir miskin di desil 3, dan rentan miskin desil 4. Sementara itu, masyarakat yang terdata dalam pemeringkatan kesejahteraan desil 5-10 kategori keluarga mampu tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan sosial biaya pendidikan KJP Plus dan KJMU. Jadi, kalau misalnya orang-orang yang dikategorikan keluarga mampu, nggak mungkin dong akan membiarkan anak-anak mereka tuh putus sekolah atau putus kuliah. Bahkan nih, jangankan untuk putus sekolah, mereka aja sekolah di sekolah internasional yang bahkan biaya bulanannya bisa jutaan, bahkan ada yang puluhan juta. Sepertinya nggak perlulah buat narasi negatif seperti ini, karena saya rasa pemerintah pasti juga sudah memikirkan siapa aja yang layak dicabut bantuannya. Karena kalau bantuan itu diberikan kepada orang yang mampu, maka bantuan itu akan menjadi tidak optimal. Lebih baik dioptimalkan bagi orang-orang yang tidak mampu dan juga menghemat anggaran dan bisa dialokasikan kepada hal-hal lain yang bisa membantu dan membangun bangsa ini.